Baik, berjumpa kembali dengan saya Tommy. Untuk kali ini kita akan belajar tentang text mining. Apa itu text mining? Yaitu merupakan suatu proses untuk mengambil informasi dari teks yang ada. Text mining mencari pola-pola yang ada di teks dalam bahasa natural yang tidak terstruktur seperti buku, email, artikel, halaman web, dan lain-lain. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh text mining adalah context categorization, text clustering, conception atau entity extraction, dan lain-lain. Text mining versus data mining. Untuk perbedaannya, data pada data mining yang digunakan adalah data terstruktur, sedangkan data yang digunakan dalam text mining adalah data tidak terstruktur atau berupa teks. Tiga proses kegiatan text mining. Yang pertama adalah characterization of data, yang kedua adalah data mining, yang ketiga adalah data visualization. Pre-processing data TM, yaitu proses pendahuluan yang diterapkan terhadap data teks yang bertujuan untuk menghasilkan data numerik. Tahapan pre-processing yang pertama adalah penghapusan format dan markup. Jika dokumen yang digunakan bukan berupa teks murni, maka tahap ini dilakukan. Untuk yang kedua adalah penghapusan tanda baca dan angka. Tanda baca juga dianggap tidak penting karena kebetulan dalam penelitian yang saya lakukan tidak memperhatikan keterkaitan kata, kalimat, atau sejenisnya, kata dianggap berdiri sendiri. Untuk yang ketiga adalah pengubahan dari huruf besar ke huruf kecil semua. Untuk yang keempat, parsing dan stemming, penguraian kata ke dalam bentuk tunggal dan pembentukan kata ke dalam bentuk dasarnya, sehingga kata-kata yang mempunyai bentuk kata dasar yang sama akan dikelompokkan. Adapun untuk aplikasi text mining, yang pertama merupakan aplikasi marketing, yang kedua aplikasi keamanan, yang ketiga aplikasi biomedis, dan yang keempat aplikasi akademik. Untuk proses text mining sendiri dimulai dari input dari proses text mining berupa kumpulan data terstruktur maupun tidak terstruktur, sedangkan outputnya merupakan pengetahuan berkonteks khusus yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Kontrol atau hambatan prosesnya mencakup keterbatasan hardware, masalah privasi, kesulitan memprosesan teks yang ditampilkan dalam bentuk natural language, mekanisme proses termasuk teknik yang tepat, peralatan software, dan domain keahlian. Proses text mining pada level yang sangat tinggi, proses text mining dipecah lagi menjadi 3 task, yaitu membentuk korpus, bertujuan mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan konteks yang sedang dipelajari. Yang kedua, menciptakan terms dokumen metrik. Pada tahap ini, pendigitalan dan organisasian dokumen korpus digunakan untuk menciptakan term dokumen metrik (PDM). Yang ketiga adalah menggali pengetahuan. Text mining menggunakan data mining algoritma seperti classification, clustering, dan association sequence discovery untuk menggali pengetahuan dari algoritma tersebut. Adapun garis besar cara kerja text mining adalah sebagai berikut. Untuk tahapan yang dilakukan secara umum adalah mulai dari tokenizing, filtering, stemming, tagging, dan analyzing. Apa itu tokenizing? Adalah tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Untuk filtering sendiri adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token, bisa menggunakan algoritma stop list. Untuk stemming sendiri adalah tahap mencari root kata dari tiap kata hasil. Tagging adalah tahap mencari bentuk awal atau root dari tiap kata lampau atau kata hasil stemming. Sedangkan untuk analyzing merupakan tahap penentuan seberapa jauh keterhubungan antar kata antar dokumen yang ada. Text mining tool untuk yang komersial software contohnya seperti Clear Forest, IBM Intelligent Miner Data Mining Suite, Megaphone Text Analysis, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang free software bersifat open source, diantaranya Git, Linktape, SM, SpyM, dan Vsimo atau Clasty. Untuk web mining, proses menemukan hubungan intrinsik dari data web yang diekspresikan dalam bentuk tekstual, link, atau informasi yang berguna.
Web mining dapat didefinisikan sebagai penemuan dan analisis informasi yang menarik dan berguna dalam web. Mengenai web biasanya menggunakan peralatan berbasis web. Berdasarkan analisis target, web mining dapat dibagi menjadi 3, yaitu web usage mining, web content mining, dan web structure mining. Adapun analisis target untuk web usage mining adalah penggalian informasi yang berguna dari data yang dihasilkan melalui kunjungan dan transaksi halaman web. Sedangkan web content mining mengacu pada penggalian data yang berguna dalam halaman web. Sedangkan untuk web structure mining sendiri, proses penggalian informasi yang berguna dari link-link yang bertanam pada dokumen web. Tahapan web mining. Untuk tahapan web mining dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pre-proses, proses, dan post-proses. Tahapan pre-proses meliputi data cleaning, transaction identification, integration, dan transformation. Pada tahap proses diterapkan sejumlah formulasi statistik, antara lain untuk mengurangi jumlah atribut dengan cara membuang atribut yang tidak berpengaruh atau information again. Pada tahap post-proses dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengolah hasil mining pada tahap sebelumnya. Tahap proses merupakan tahapan utama dalam web mining. Pada tahap ini, atribut yang akan diolah harus diminimalisasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk membuang atribut yang tidak perlu, sehingga hanya atribut yang mempunyai relevansi kuat yang akan diproses. Penerapan web mining. Peralatan web mining menganalisis web logs untuk informasi berguna untuk berkaitan dengan pelanggan yang dapat membantu personalisasi situs web berdasarkan perilaku pengguna. Web mining software. Perangkat guna open source untuk web mining termasuk RapidMiner yang menyediakan modul untuk pengelompokan teks, kategorisasi teks, ekstraksi informasi yang dinamakan pengakuan entitas, dan analisis sentimen. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.